Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, pertama alhamdulillah segala puji bagi Allah, kembali kita berjumpa dalam majlis taat ini, majlis ilmu, di mana majlis inilah yang dikabarkan oleh Nabi SAW akan memudahkan jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan di sana dia mencari dan menuntut ilmu agama Allah ini, maka dengan itu akan dimudahkan baginya jalan menuju jannah atau taman-taman surga. Maka kita syukuri majlis ini, kita diberi kelapangan untuk taat. Kalau boleh kita berbicara tentang kondisi muslim di Cina yang tertindas. Kalau yang jauh terdahulu lagi, muslim di Uni Soviet, yang kami dapat kabar waktu kuliah di universitas, beberapa kawan-kawan itu di masa komunis Soviet, mereka itu tidak bisa belajar Islam ini seperti kita duduk di masjid begini. Mereka itu belajar harus datang ke rumah guru, di sana sudah ada ruang bawah tanah, maka belajar Al-Quran dengan sistem talqin, dibacakan oleh guru atau dituliskan satu lembar mungkin agak 2-3 ayat, maka dia hafal lembaran itu, habis itu lembaran itu harus disirnakan. Tidak boleh ada tanda belajar agama, tidak boleh ada tanda mengikuti agama Allah ini. Jadi ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, diberi oleh Allah lapang untuk hadir majelis ilmu yang akan memudahkan jalan menuju surga. Seperti biasa, syarat majelis kedua adalah bersolat kepada Nabi. Ini selalu kita ingatkan agar jamaah jangan pernah lupa melafazkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Itu wajib ya. Adapun kepada keluarga Nabi adalah sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah adalah mulia. Sebaliknya berani menghina orang mulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu berisiko. Risikonya sangat berat kalau sampai beliau tidak mengakui kita sebagai umatnya, karena tanda sebagai umat tidak ada. Misalnya berdasar ayat dan hadis kita mendapati umat Nabi SAW punya tanda, orang kafir juga punya tanda, penduduk neraka juga punya tanda. Jadi ngaku-ngaku sebagai umat Nabi tapi tidak punya tanda dan tidak beliau akui, itu tidak ada gunanya. Jadi kita harus berusaha untuk punya tanda dan diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Salah satunya yaitu rajin bersolawat memuliakan beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Mazhab Syafi'i bahkan mendorong untuk menggabung antara salawat dan salam. Jadi harus Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi digabung antara salawat kepada Nabi dan juga salam kepada beliau. Bapak dan Ibu, insyaallah pertemuan-pertemuan kita mendatang kita akan bedah buku lah mungkin ya. Kalau tidak bedah buku mungkin pembahasan ya. Seperti mungkin juga dulu di khutbah Jumat kita sudah sampaikan tentang keistimewaan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah. Beliau adalah ahli ilmu tauhid atau akidah. Beliau punya kitab yang membahas masalah tauhid. Beliau juga ahli usul fikih. Beliau punya kitab di masalah usul fikih. Beliau juga ahli fikih, termasuk beliau juga ahli tasawuf. Satu saja beliau yang tidak ahli dalam ilmu syariat itu, yaitu ilmu hadis. Walaupun memang ini itu dengan ukuran para ilmu hadis. Beliau bukan hafiz hadis. Kalau diukur dengan standar Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain, maka beliau tidak sampai level itu. Tapi kalau diukur zaman wakini gitu, orang baru hafal 100.000 hadis atau puluhan ribu hadis sudah dibilang pakar hadis, maka Imam Ghazali dari sisi itu lebih pakar dibanding orang sekarang sebenarnya. Hafalan beliau terhadap hadis sangat banyak. Jadi kalau ada yang mending beliau bukan ahli hadis, betul dengan ukuran ulama hadis, bukan dengan ukuran mubalik umum seperti kami. Jadi kalau diukur dengan kawan-kawan yang baru S1 jurusan hadis itu belum ada apa-apanya kalau diukur dengan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi sekali lagi jangan sampai ini jadi ruang bagi kita untuk mencela ulama. Para ulama yang sudah meninggal dunia ini, mereka sudah menyelesaikan kewajibannya. Justru karya-karya besar yang mereka tinggalkan sebenarnya adalah wakaf ilmu yang akan bermanfaat bagi mereka sudah mati. Jadi mereka tutup mata. Kitab-kitab ini mereka tidak terima royalti. Kalau kini kan masih ya orang nulis buku gitu, meninggalnya ahli warisnya dapat royalti gitu. Masih dapat pitih dari penerbit. Ulama-ulama ini sama sekali tidak dapat itu. Imam Bukhari dari Sahih Bukhari yang beliau himpun tidak dapat royalti.
Demikian juga keluarganya. Termasuk Imam Ghazali yang sampai hari ini entah sudah berapa puluh ribu dicetak kitab ini, Ihya Ulumuddin ini, mereka tidak dapat royalti sama sekali. Yang mereka harapkan dengan ini adalah pahala Allah Ta'ala. Bahkan Imam Ghazali dalam mukaddimahnya menyampaikan di kitab ini, beliau itu dulu belajar justru karena miskin. Orang tuanya meninggal dunia, oleh karib kerabatnya diserahkan, kalau bahasa ini, ke pondok gitu, untuk bisa belajar gratis dan hidup gratis. Karena zaman itu yang mondok itu dibiayai. Maka beliau memakai bahasa, karena ini adalah ilmu untuk Allah, maka Allah enggan kalau ini tidak dijadikan untuk Allah. Sehingga akhirnya walaupun langkah awalnya karena hidup susah, tapi menjadi amal ini untuk lillah. Ini beliau menggambarkan tentang niat beliau menghimpun kitab Ihya Ulumuddin ini. Nah, Bapak dan Ibu, seperti sudah kita sampaikan dulu, beliau membagi kitab ini menjadi 4 bagian. Satu, di sana ada rubu'ul adat. Yang pertama rubu'ul ibadat, hal-hal yang terkait dengan ibadah. Yang kedua adalah rubu'ul adat, terkait dengan kebiasaan makan, minum, segala macam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga adalah rubu'ul muhlikat, 1/4 bagian yang membahas tentang hal-hal yang membinasakan di alam semesta ini, yang akan memasukkan orang ke neraka. Dan yang keempat adalah penyelamatnya, rubu'ul munjiyat, bagian yang akan menyelamatkan kita dari neraka untuk masuk surga. Jadi kalau boleh pakai bahasa Bapak dan Ibu, selamat dari neraka itu lebih penting dibanding masuk surga. Kalau boleh kita pakai bahasa demikian. Jadi selamat dari neraka itu lebih penting dibanding masuk surga, karena tidak ada ceritanya masuk surga kalau tidak selamat dari neraka. Itu urutannya. Maka di pertemuan ini kita mengambil bagian keempat ini sebagai sisi yang kita anggap penting, tentang rubu'ul munjiyat, hal yang menyelamatkan. Nah, di sini juga mungkin sedikit kita garis bawahi. Ini sudah fase tasawuf, belajar agama Allah ini tentang bau ke dalam gitu, yang akan menjadikan orang berakhlak mulia. Maka di wilayah ini hal-hal yang masuk ke masalah perdebatan furu', cabang-cabang masalah itu sangat tipis. Jadi kalau orang yang masih sibuk membahas sujud lutut atau tangan duluan gitu, itu sudah lewat. Maka memang kadang awak mendengar bahasa yang kurang nyaman dari orang-orang yang belajar tasawuf, tarekat gitu. Oh, orang syariat itu baru kelas SD gitu. Mereka itu sudah kuliahnya karena mereka bahasa hakikat. Bahasa ini setengah benar juga setengah salah, karena benarnya kalau kita mengukur dari sisi tahapan belajar. Jadi memang kita ini untuk lurusnya ibadah memang harus belajar fikih dulu gitu. Nah, supaya fikih itu punya ruh harus belajar tasawuf. Nah, kalau bahasa tadi justru untuk meremehkan, itu justru jadi salah. Jadi orang yang belajar tasawuf menyepelekan orang belajar fikih, itu jadi salah. Apalagi kalau yang terjadi adalah loncatan ya. Jadi orang lebih cenderung jo tarekat saja, jo tasawuf saja, meninggalkan fikih dan syariat. Itu tambah fatal salahnya. Jadi memang kita harus runut belajarnya, harus dibuat urut gitu. Maka memang cenderung saya mengajak, kalau untuk pembahasan tasawuf sebaiknya di usia 40 tahun. Kenapa ini yang kita pertimbangkan? Walaupun memang belajar lebih awal tidak ada masalah sebenarnya. Di sanalah banyak, dan itu sudah Allah gambarkan di Al-Quran, sentuhan spiritual itu naik. Di antaranya dalam surah Al-Ahqaf, Allah berikan isyarat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah sudah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat terbaik kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya sudah hamil dalam susah payah, melahirkannya susah payah, menyusui dan hamil itu butuh waktu 30 bulan paling pendek. Nah, ini kaji fikihnya dulu kita bahas. Anak kalau lahir dalam hitungan 6 bulan sesudah nikah atau 6 bulan paling kurang gitu, maka itu diakui anak syar'i. Tapi kurang di ukuran itu, kurang dari 6 bulan, maka itu dicurigai anak zina. Kenapa? Karena Al-Quran memakai bahasa
hamil dan menyusui selama 30 bulan. Sedangkan di ayat lain ada menyusui 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24, berarti 30 kurang 24 tinggal 6 bulan. Sependek-pendeknya masa hamil adalah 6 bulan menurut Allah dan Rasul. Nah, kita di sini tidak bicara medis ya, yang mengatakan tidak bisa lahir di bawah 7 bulan atau 9 bulan. Kita tidak bahas itu. Kita bahas Quran dan Sunnah. Nah, urutan ini sampaikan ke kita sesudah adanya rasa tuntutan berbakti kepada kedua orang tua yang susah hamil menyusui. Maka Allah berikan sentuhan spiritual itu di umur 40, ukuran Islam. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sampai ketika dia sudah sampai di puncaknya, dia di puncak ke apa namanya, kemampuannya fisik dan akal, hati dan pikiran. Maka di sana orang normalnya tersentuh untuk melafazkan doa ini. Jadi kita juga mengajak ya jamaah untuk hafal doa ini. Boleh kalau yang mau mencatat, silakan itu nanti lihat surah Al-Ahqaf. Ini bagus sekali untuk kita hafal. Al-Ahqaf surah 26. Di ayat ke-15. Penggalannya kita ambil ya doanya. Jadi orang di umur 40 normalnya baca doa ini. Nah, maka kalau tidak tersentuh di umur 40 baca doa itu, ada yang kurang di jiwa berarti. Apa doanya? Rabbi auzi'ni, qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini jadi ukuran pertama kita bahas masalah bab taubat di kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Sampai ketika dia ada di puncaknya dan dia di umur 40 tahun, maka dia berdoa, wahai Allah Rabbku, beri bagian ke diriku ini untuk menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Jadi awak bersyukur atas nikmat yang awak terima, termasuk nikmat yang Allah agih kerana awak. Beri bagian kepada diriku, pertama bersyukur, yang kedua bagian untuk wa an a'mala salihan tardahu, untuk beramal yang soleh yang kau redoi. Dua ya, satu syukur, yang kedua beramal soleh. Tiga doanya ini umur 40 itu, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah untukku terkait generasi penerusku, anak cucuku. Jadi orang di umur 40 normalnya tidak lagi memikirkan ego dirinya sendiri. Allah takana diri jo jas seorang gae, takana hidup kamati, bersyukur, amal soleh, dan harapan masa depan terkait anak cucu. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki untuk gue Allah terkait anak cucuku. Jadi orang tidak hanya memikirkan dirinya seorang, tapi juga anak cucu. Inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertaubat kepadamu. Nah ini tema kita. Wa inni minal muslimin, aku adalah masuk orang-orang yang muslim, tunduk menyerahkan diri kepada engkau. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus hadir di umur 40. Maka kalau masih umur 40 masih sibuk membahas perbedaan lutut duluan sujud atau tangan gitu, itu sudah rugi. Umur kita bukan untuk itu lagi. Membahas masalah furu itu semestinya sudah selesai sebelum itu. Awak harus duduk ibadah, awak mau pakai lutut duluan atau tangan duluan sujud, itu semestinya sudah selesai sebelum umur 40. Kita sudah punya pegangan di umur itu semestinya. Walaupun tentu bagi awak yang mungkin dulu tidak sempat beraja, baru di umur itu sempat, ya tidak ada masalah juga. Itu namanya mengejar ketertinggalan. Tapi semestinya itu sudah selesai sebelum umur 40. Kalau umur 40 Bapak Ibu, awak membahas koleha, tidak fisik itu, sudah ini. Jadi kalau di umur 40 lebih kita masih sibuk masalah furu, masalah perbedaan pendapat, apakah
Allah itu bersemayam di atas arsy atau tidak gitu. Itu sudah lewat semestinya. Jadi perbedaan masalah furu', masalah pemahaman sifat Allah, pemahaman zat Allah, itu semestinya selesai sebelum umur 40. Kalau sampai 40, maduk ke akhirat. Bahkan dulu kita di kajian zuhur, kultum zuhur sudah menyampaikan, sebagian ulama menjadikan umur 40 itu memang perubahan drastis. Dan pola ini mungkin agak sulit dengan zaman kita sekarang. Aduh Bapak Ibu, di umur 40 mereka relatif berhenti sibuk mencari dunia. Kalaupun mencari dunia hanya yang wajib-wajib selai gitu. Oh, wajib bagi makan anak istri. Jadi nyoba kurang sampai di situ boleh nyoba. Tertunai kebutuhan anak istri lah gitu. Sisanya dia akan optimal untuk ibadah. Memang banyak waktu itu dipakai lebah untuk mencari pahala akhirat. Nah hari ini itu kan sulit ya, karena tuntutan hidup kita dengan manajemen dunia yang susah ini jadi berat gitu. Kalau zaman dulu orang selesai makan anak istri aman tuh mah gitu. Bahkan Nabi menggambarkan sianalah punya makannya hari kini sampai malam aman gitu. Demikian untuk dirinya, demikian untuk istri, untuk anaknya, dia sudah bahagia gitu. Soal rasa besoknya gede Allah. Nah hari ini kita kan tidak bisa pikir seperti itu. Pani yang mikian biaya kuliah anak, sekolah anak gitu. Ini pola keduniaan yang sangat berat hari ini. Maka jangan, saya tidak juga setuju ya nanti kalau ada apa-apa umum 40 berhenti kerja gitu kan. Karena sepemahaman dengan bahasa ulama terdahulu yang saya sampaikan. Maka memang kita harus ada penyesuaian soal membagi waktu tua untuk akhirat. Jadi Bapak Ibu, inilah luar biasanya umur 40 dan kita cenderung tasawuf didalami di usia ini. Maka kalau ada orang ikut tarekat sudah balik kaji, tanya baru umurnya pertama. Atau mungkin dia tempe 40 atau balik kaji. Cek anaknya pelajari sebelum itu gitu. Jadi kita sampaikan tadi, semestinya soal masalah tauhid, masalah furu' hukum fikih itulah selesai sebelum umur 40. Nah kalau selesai itu terpaksa di kajian ya. Jadi kalau ada orang belajar tasawuf dia di umur 40 tapi tauhid jo fikihnya lo duduk itu tak balik wajar. Kenapa? Urut ilmunya tidak selesai. Jadi saya sangat mendorong ini untuk kita mendudukkan itu. Nah di bab taubat inilah yang kita sentuhkan mengikut bahasa Imam Ghazali dalam kitab ini, bahwasanya beliau mengukur umur muda itu di angka sebelum 40 tadi ya. Dan itu memang ada janji dari Nabi SAW. Ini sebagai kesuksesan orang tua mendidik anak. 1 dari 7 golongan nanyo janjikan dek Nabi dinaungi di padang mahsyar ketika matahari cuma 1 mil di atas kepala. Namun nak bahas soal penafsiran ya, karena bahasa hadis 1 mil. Kan ada orang nanya, 1 mil itu berarti matahari sejangkar di kepala, atau 1 mil itu memang jarak 1 mil normal. Kita tidak bahas itu, karena itu tidak terjangkau oleh akal kita. Nah kalau pakai saja bahasa aslinya, matahari berapa? 1 mil di atas kepala. Terserah, karena makna mil itu memang dalam bahasa Arab banyak. Mil itu diantara maknanya adalah pensil celak. Pensil celak itu panjangnya memang sejangka cuma kan. Jadi makanya orang sebagian menafsirkan 1 mil di atas kepala berarti sejangka gitu. Karena mil itu adalah pensil celak. Ada mil lagi yang dengan standar ukuran lebih kurang 1,6 km. Bahkan ada mil yang lebih panjang lagi dalam bahasa Arab, yaitu madal basor, sejauh mata memandang. Jadi kalau wak tagak di siku, celik ke pantai Padang, sejauh mata wak bisa mencalik, itulah yang namanya 1 mil. Berapa kira-kira jangkauan mata kita? Kalau mungkin siku ke Pasar Padang itu 12 kilo, masih bisa ke lautnya sekian kilo, mungkin ada di rentang 20 kilo kita bisa memandang. Berarti jarak matahari ke kepala itu 20 kilo. Itu hitungan lebih kurang paling jauhnya. Berarti tetap dekat dibanding matahari sekarang. Matahari Padang Mahsyar lebih dekat dibanding matahari kita sekarang dengan kita. Nah, 1 dari 7 golongan yang dijanjikan oleh Nabi SAW, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Rabbnya. Nah ini yang disebut oleh Imam Ghazali, ini adalah makhluk langka.
Sekali lagi, ini adalah makhluk langka. Beliau mengklasifikasi pemuda kepada dua golongan. Satu, syabun la subwata lahu nasha'al khairu jitinabi syar wa huwa alladhi qala fihi Rasulullah SAW, ta'ajjaba rabbuka min syabbin laisa lahu subwah. Hadis ini dhaif, tapi untuk motivasi kita pakai. Allah tercengang melihat pemuda yang tidak ada sisi buruk dalam dirinya. Dia selalu dalam kebaikan. Dan itu memang kesuksesan orang kayak mendidik gitu. Dari sholat, awalnya balik lah disiplin gitu, awalnya balik lah tutup aurat gitu. Nah ini kalau anak perempuan itu layak jadikan istri, kalau anak laki-laki itu layak jadikan suami, layak jadikan menantu. Tapi kata Imam Ghazali, jenis ini jenis yang langka. Yang umum manusia adalah jenis kedua. Dan jenis kedua ini harus dijadikan satu. Jadi pertama, pemuda dibagi dua. Yang pertama adalah yang memang hidupnya lurus-lurus saja dari awal balik begitu. Itu makhluk langka. Jenis kedua umum, alladzi la yakhlu an muqarafatiz dzunub. Orang yang tidak lepas dari berbuat dosa. Itu sudah dimulai dari masa muda. Nah ini kalau tarik ke belakang apa disebut kaji fikih, kamu cukup sering itu jamaah ketika kita bahas masalah bab mengqada salat, dan itu menjadi pendapat jumhur atau mayoritas ulama fikih bahwasanya di bab taubat orang nan bolong-bolong salatnya itu wajib diqada. Nah cukup sering itu jamaah curhat, Ustaz, Ustaz awal balik dulu hangge mudo banyak salat nan bolong, itu baca cara mengqadanya Ustaz. Itu pertanyaan yang umum ketika kita bahas fikih. Jadi di usia awal balik itu, usia muda itu, banyak orang melakukan dosa, termasuk dosa meninggalkan sholat. Bahkan mungkin termasuk kami di awal balik. Maka memang Abu pribadi pernah di Mesir gitu, tatangkuk adik-adik kelas gitu, sedang mengqada sholat di masjid. Kak, sholat kak tadi itu gitu. Kalau sholat sunat, kok pakai duduk tasyahud awal aja kan. Nah Abu waktu itu malu puluh untuk mengatakan mau mengqada sholat, maka menjawab dengan jalih sholat itu masyru' gitu. Menjawab dengan bahasa menyamping. Itu sholat yang disyariatkan. Sebenarnya adalah mengqada sholat mungkin pernah bolong dulu di awal balik. Jadi bab qada itu apa Ibu? Adalah bab taubat. Awak pernah berdosa meninggalkan sholat, maka tutuplah dengan membayarnya kembali. Sayangnya kalau tidak hati-hati, ini justru jadi jurus setan. Jurus setan, anak lagi ya sholat bolong terus, kan bisa dikodo mah. Berarti itulah 2 kali masuk lubang. Jadi dia bab taubat. Orang yang dulu leha saja meninggalkan sholat, sekarang mau memperbaikinya, menutupnya, semestinya dia membayar hutang itu. Ini yang kita sampaikan, bahwasanya umum kategori pemuda di usia awal balik itu sudah muqarafatuz dzunub, sudah banyak berdosa. Di antaranya mungkin bolong sholat, bahkan sebagian yang mungkin hari ini pergaulan bebas gitu. Kita ngeri mendengar anak-anak SMP yang sudah berzina walaupun tidak hamil. Itu ngeri kita. Itu kategori umum awal balik, usia yang kita sudah dicatat oleh malaikat kanan dan kiri, pahala dan dosa. Nah, kategori dosa ini oleh beliau juga dirinci kepada 2 hal. Satu adalah musirrin, yang kedua adalah taibin. Dari awal dia balik jadi pemuda berdosa dan berketerusan berdosa. Jadi mungkin dari awal balik itu sampai 40 gitu. Sholat pun entah bahasa orang sebagian sholat lana-lana, sholat bilo takana itu sampai umur 40 seperti itu, berketerusan berdosa. Kelompok kedua adalah orang yang dari usia mudanya jadi taibin, berdosa taubat, berdosa taubat. Nah kalau sudah jadi orang berdosa yang taubat, sebenarnya itu sudah masuk ke pembahasan selamat ya. Itu masuk ke munjiat, hal yang menyelamatkan. Awak berdosa,
awak taubat dari lari dari Allah, semestinya taat justru lari kita bermaksiat, maka kembali ke pangkal jalan untuk taat. Itu yang namanya taubat. Taubat itu artinya kembali dari mendurhakai Allah kepada mentaati Allah Ta'ala. Itu yang taubat. Nah, yang dirinci sekali ilmu Ghazali adalah bagaimana menyelesaikan status musirrin, orang yang berketerusan berdosa. Itu harus diselesaikan. Maka beliau memakai bahasa yang umum dipakai oleh medis, penyakit diubek sesuai jenisnya. Maka sampai virus corona hari ini terapinya baru bisa dari dua arah. Satu, karena gejalanya flu maka dihantam dengan obat flu dalam skala besar, dan alhamdulillah sebagian membaik kabarnya. Satu lagi, karena daya tahan tubuh yang dihantam maka dipakai obat anti HIV. Walaupun HIV sendiri belum sembuh oleh dia, tapi ketika dipakai dosis tinggi ternyata itu bisa membantu dengan izin Allah meringankan orang yang kena virus corona. Itu informasi medis yang kita dengar. Nah, ini juga dibahas di pembahasan hati. Hati maksudnya disebut sanubari, ya, bukan hati yang fisik awak, bukan itu yang dibahas. Jadi bukan liver, penyakit hati yang liver, bukan, tapi adalah yang qalbun, jantung hati, yang di situ aduh raso jo jiwa. Itu pembahasannya. Penyakit berketerusan berdosa harus dicari pangkalnya, gitu. Dari situlah diubek. Nah, beliau menyampaikan penyakit israr berketerusan berdosa itu pangkalnya dua. Adalah ghaflah, lalai, lagi adalah syahwat, keinginan hawa nafsu. Itu pangkalnya. Orang berketerusan berdosa, permasalahannya di sini. Satu adalah ghaflah, karena dia jadi orang lalai. Yang kedua adalah syahwat, keinginan hawa nafsu. Dan obatnya harus dilakukan dengan yang sebaliknya. Obat dari lalai, kok bisa orang lalai? Karena tidak punya ilmu. Maka obat lalai adalah ilmu. Orang yang tahu tentang kengerian akhirat pasti membuat benteng dengan sholatnya untuk menyelamatkan diri dari neraka. Orang yang tahu tentang kengerian neraka pasti membuat benteng dari hartanya dengan berzakat dan bersedekah. Nah, orang-orang yang berketerusan berdosa karena dia tidak punya ilmu soal kengerian itu, maka dia jadi orang yang lalai. Dan kelalaian adalah hal yang mengerikan. Kelalaian menjadikan orang rugi di akhirat. Itu bahasa Al-Quran. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak diragukan lagi bahwasanya mereka yang kategori lalai itu di akhirat masuk orang-orang merugi, termasuk di hal-hal duniawi. Orang nan acok lalai mundur-mundur karajo tiba sasak kan payah. Tapi kalau orang yang dari awal berilmu, siap tahu dengan manajemen waktu, dari awal dia sudah berbuat. Maka kalau mahasiswa itu atau anak-anak sekolah gitu, nan kadake ujian baru mapal gitu, itu jarang hasilnya lebih baik dibanding yang dari nyoba raja memperhatian guru gitu, mendengarkan informasi dosen, sudah tuh selesai beraja nyombe ringkasan gitu, sehingga beko ketika menjelang ujian dia paling tidak akan baca buku tabal, cuma ringkasan saja. Dan saya sudah rasakan itu waktu kuliah, walaupun saya tidak sampai ke level itu. Ini pengamatan ya, senior-senior yang termasuk kawan-kawan yang sibuk bikin talkhisan waktu kuliah, rajin hadir kuliah, nilainya lebih baik. Nah, mungkin untuk status belajar hanya ada di tengahnya, tidak sampai ke puncak. Inilah pembahasan kita soal lalai. Jadi obat dari lalai adalah berilmu. Orang yang tahu tentang kengerian riba, ini pembahasan fikih, tidak akan berani terjun ke sana gitu. Tidak akan berani menyepelekannya.
Karena ngukur riba itu kan dengan zina. Orang yang tahu mengerikannya zina gitu, tidak akan berani ke sana. Aku di fikih pada ibu, boleh orang niat menikahnya untuk melampiaskan hawa nafsu secara halal, boleh. Kamu menikah demi melampiaskan nafsu secara halal, boleh. Karena itu menyelamatkan dari yang haram. Jadi ketidaktahuan orang soal hal-hal berbahaya menjadikan dia lalai. Ketidaktahuan orang tentang begitu luar biasanya indahnya taman-taman surga menjadikan orang lalai. Maka obat dari lalai adalah al-ilmu. Kemudian obat dari syahwat, hawa nafsu, syahwat adalah sabar. Karena kalau hawa nafsu kan seluruhnya nionya dapet gitu kan. Maka hawa nafsu kadang orang tidak pikir halal haram ya. Kalau mohon maaf ya agak vulgar, kalau laki-laki itu syahwat kepada perempuan, mereka tidak peduli halal haram, yang penting dapat bersih. Orang yang hawa nafsu duniawi itu soal harta gitu, keinginan dia, syahwat dia punya mobil, dia tidak peduli dapat mobil ini lewat kredit halal atau kredit haram, yang penting punya mobil. Orang yang ingin rumah mewah gitu, tidak peduli rumah mewah ini hadir dari harta halal atau bercampur dengan syubhat, tidak peduli. Maka obat dari syahwat adalah sabar. Kita ini harus nahan diri juga keadaan. Kalau memang alunnya lagi sakit ya Allah, tuh sabar. Dan di balik sabar itu ada syukur. Ini luar biasanya Pak Ibu, kita gabung amal ya. Sabar dan syukur. Kalau emang baru punya motor sanggupnya, ya tak masalah gitu. Karena belum tentu orang punya mobil lebih bahagia dibanding orang punya motor. Kenapa demikian? Contoh tadi dengan syahwat ya, orang nio punya auto gitu, kredit bulanan di pasoan gitu, padahal kreditnya haram gitu. Tiap bulannya panjang gitu, tapi orang punya motor, biaya motor paling sebulan 200 ribuan, tercover gitu, bisa dihandle kan? Maka utaknya lapang. Jadi syahwat, keinginan hawa nafsu kalau diperturutkan memang akan selalu menyulitkan. Dia tidak akan pernah berhenti. Oh lah punya auto Avanza, nampak orang punya Camry, anak Camry lo kan, selalu ingin menghadirkan lagi. Syahwat seperti itu. Maka obatnya adalah sabar. Kita harus nahan diri dengan keadaan kita. Kalau memang kemampuannya motor, ya syukuri punya motor itu. Sabar kita dengan yang halal ini. Nah, ba'a menggabung sabar dan syukur di situ pada ibu, polanya adalah caliak ke bawah. Ini kita belum masuk mas taubat ya, ini baru pangkal obatnya. Ba'a supaya bisa sabar itu digabung dan syukur, caliak ke bawah. Punya motor, syukur, alhamdulillah. Orang ada nanda punya motor gitu. Nah, kalau bahasa sabar tadi, punya motor tidak kredit riba, alhamdulillah gitu. Orang punya motor bagus tapi kredit riba. Apa gunanya dia mewah dunia tapi sedang menggali lubang neraka? Kan orang banyak yang menyepelekan riba itu karena ilmunya tadi tidak ada. Sehingga banyak orang di situ mencari dalih dan alasan. Zaman kini Ustaz kalau tidak kredit tidak kaduh bisa cik Allah ya gitu. Itu banyak sekali bahasa pengusaha ya, kita dengar kan. Zaman kini Ustaz kalau tidak kredit ke bank Ustaz tidak bisa bau sahur. Kamu tidak bisa punya ruko kalau tidak kredit ke bank Ustaz. Apa angkanya tuh? Hawa nafsu, syahwat, ya kan? Maka obatnya adalah obat syahwat tadi apa? As-sabru. Kita harus sabar dengan keadaan ini. Kita harus kembali kepada gambaran Al-Quran. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia diberdirikan untuk Allah Rabbul Alamin. Dan waktu berdiri itu kita diaudit dengan 4 pertanyaan mendasar. Dan semua dari 4 pertanyaan itu adalah hal-hal yang mengerikan. Nabi sebut 4 ya. Yang paling kita bahas kalau soal harta tadi Pak, dari mana dapat? Kama biar, kama pakai.
dari kredit riba gitu. Itu nanti diaudit. Nah, orang yang tahu soal ini, kengerian ini, lebih baik nahan diri lah. Karena bank riba itu tidak akan besar kalau kita, khusus di Indonesia ya, kita kaum muslimin tidak membesarkannya. Maka para ulama kalau boleh kita rinci, seluruh sarana pendukung riba adalah haram, adalah terkutuk. Jadi security-nya terkutuk, jadi cleaning service-nya terkutuk. Karena itu semua adalah sarana penunjang. Coba balik kalau kawan ibu, kalau ada bank kumuh gitu, siapa nak mau ke sana? Kalau ada bank tak pakai security, tak aman, siapa akan mau meletakkan pitih di situ? Tidak ada kan? Justru karena diamankan, karena dibersihkan oleh orang-orang ini, wilayah haram ini jadi besar. Jadi siapa yang mendukung hal haram berdosa, siapa yang mendukung kebaikan berpahala. Itu hal yang sudah umum dipahami. Oh ya, 2 menit lagi sebelum azan Isya. Inilah titik yang kita ingin sampaikan. Kita mau bicara bab taubat yang mengenai seluruh kita termasuk kami. Maka pangkal yang harus selesaikan 2 tadi ya. Ube untuk berhenti dari berketerusan berdosa adalah menghabisi pangkal penyakitnya. Pangkal penyakit orang berterusan berdosa apa? 1, memperturutkan syahwat, keinginan hawa nafsu sehingga tidak timbang hal haram. Yang kedua, karena unsur ghaflah, kelalaian. Maka apa ibu? Guna duduk di sikoko untuk menghapus itu. Supaya tidak jadi orang lalai, memang butuh diingatkan di majelis ilmu. Maka wajarlah orang kalau malih ngaji sudah tuh tidak membaik ya wajar, karena memang tidak mau diingatkan. Majelis inilah gunanya untuk kita mau uri dado balik kok ado ajaran syariat kon nantalendo gitu. Jadi kita sangat tak berharap ya kalau ada jamaah justru akhirnya dia kaji di ustad malah menuding ustad gitu, mencari pembenaran atas dirinya. Nah kalau muda itu diriwak bilo ke diingian lain. Karena posisi ustadz diduduk di sekarang ini adalah posisi pewaris Nabi. Nabi itu lebih sayang kepada umat dibanding ranggai ewak sayang ke anak gitu. Nabi lebih sayang ke umat dibanding ranggai ewak sayang ke anaknya gitu. Maka beliau mengajarkan kebaikan untuk masuk surga, mengajarkan hal bahaya yang akan menyampaikan ke neraka. Semua sudah beliau ajarkan. Ada waktu lebih kurang sedikit, kita pakai kalau ada yang